Saat orang tuanya bercerai ketika usianya 6 tahun, Sarah Garone tinggal dengan ibunya di Chandler, sebuah kota di negara bagian Arizona, Amerika Serikat. 3 tahun kemudian, ketika Sarah berusia 9 tahun, sang ibu menikahi seorang pria yang ditemuinya di gereja bernama Gary Hardy. Sarah senang mendapat ayah baru, sehingga dia memutuskan memanggil Gary dengan sebutan Dad. Mendengar Sarah menerimanya dengan tulus, Gary Hardy sangat terharu. Pria itu sayang dan perhatian tidak hanya pada istrinya, tapi juga pada anak-anak tirinya. Gary tidak sungkan menunjukkan rasa sayangnya pada anak-anaknya dengan pelukan erat, penghiburan, dan nasihat-nasihat. Tak heran, sebab Gary adalah seorang religius, rajin beribadah dan berdoa, dan selalu tampil dengan kalimat-kalimat bijaksana yang terkadang disertai kutipan ayat-ayat kitab suci di sana-sini. Pernah suatu kali Sarah mimpi buruk dan ketakutan. Gary yang penuh pengertian mengajak anak itu berdoa hingga Sarah tenang. Kejadian itu tampaknya berkesan bagi Gary karena kemudian setiap kali bertemu kerabat lain atau teman-temannya, dia selalu mengatakan berhasil menenangkan Sarah dari mimpi buruk dengan mengajaknya berdoa bersama. Kehidupan Sarah bersama keluarganya berlangsung bahagia tanpa kurang suatu apapun. Hingga usianya 13 tahun, mulai terjadi hal aneh. Saat itu tahun 1999, Sarah duduk di kelas 9 dan bersama teman-temannya sedang sibuk mengikuti tes untuk bisa diterima dalam tim cheerleader sekolah. Setiap hari Sarah menunggu dengan tidak sabar di rumah surat pemberitahuan apakah dia lolos seleksi sebagai cheerleader atau tidak. Dia gembira ketika suatu hari memeriksa kotak surat dan menemukan sebuah amplop tebal yang dialamatkan padanya. Pengirimnya adalah Anderson Junior High School Jack. Jack adalah nama tim cheerleader sekolah. Sarah yakin amplop itu berisi pernyataan dia lolos seleksi cheerleader. Tapi betapa terkejutnya Sarah ketika membuka amplop itu. Isinya setumpuk fotokopi gambar-gambar dewasa. Sarah shock, marah, geram, dan jijik. Siapa yang tega mengiriminya gambar-gambar itu? Sambil menangis, Sarah segera mengadu ke orang tuanya. Kedua orang tuanya segera menenangkannya. Sang ayah tiri Gary bertanya, apakah Sarah punya musuh di sekolah? Siapa yang kira-kira tega melakukan hal itu padanya? Tapi Sarah tidak tahu, dia merasa tidak punya musuh. Gary segera melaporkan hal itu kepada polisi setempat. Tapi sepertinya polisi tidak banyak membantu dan menganggap hal itu hanya soal kecil. Sarah dan keluarganya tidak pernah mendengar kabar apapun dari polisi perihal kasus itu. Beberapa saat berlalu, Sarah mulai lupa pada insiden tersebut. Tapi kini muncul hal ganjil lainnya. Sarah seringkali kehilangan buku hariannya. Keluarganya heran dan menganggap mungkin Sarah ceroboh dan meletakkan buku itu sembarangan. Sarah terpaksa membeli buku harian baru. Tapi beberapa saat kemudian, kejadian yang sama terulang kembali. Buku harian itu hilang lagi. Begitu terjadi beberapa kali. Hingga kemudian keadaan kembali normal dan Sarah melupakan keanehan itu. Setahun berlalu, suatu hari Sarah mengambil surat di kotak surat. Dan dia melihat ada sebuah amplop yang ditempeli perangko terbalik ditujukan padanya. Saat Sarah membuka amplop itu, dia menemukan foto-foto dewasa. Sarah terkejut. Dia teringat peristiwa sama setahun lalu, tapi kali ini foto-foto itu disertai selembar surat yang ditulis dengan lipstik merah. Bunyinya, "Aku mencintaimu, aku membutuhkanmu," tertanda Hans. Hans? Mungkinkah Hans mengirimnya foto-foto itu? Hans adalah siswa asal Eropa yang ikut pertukaran pelajar di sekolahnya. Sarah sempat naksir cowok itu, tapi Hans sudah kembali ke negaranya. Sepertinya tidak mungkin Hans mengiriminya surat aneh itu. Ataukah ada orang iseng yang tahu Sarah suka Hans dan kemudian mengiriminya surat dengan memakai nama Hans? Sarah curiga pengirim surat misterius kedua sama dengan si pengirim surat misterius pertama. Sarah yang galau sambil menangis mengadukan hal itu kepada orang tuanya. Gary, sang ayah tiri, meneliti perangko terbalik yang tertempel di amplop. Itu adalah sebuah kode. Si pengirim tidak membencimu. Sebaliknya, dia mencintaimu. Begitu jelas Gary pada Sarah. Tapi Sarah tetap saja bingung dan takut. Dia tak suka diteror lewat surat-surat seperti itu. Ketika Sarah berusia 15 tahun, terjadi hal yang mengejutkan keluarganya.
Gary di-PHK dari pekerjaannya sebagai financial planner. Penyebabnya sangat memalukan. Ayah tirinya itu ketahuan membuka situs dewasa di kantor. Tak ada maaf bagi kantornya yang punya aturan ketat. Gary pun langsung di-PHK. Kejadian itu sempat membuat seluruh keluarga kecewa. Mereka tak menyangka Gary seperti itu. Gary yang mereka kenal adalah pria yang taat beribadah, rajin berdoa, selalu berbicara dengan bijaksana dan penuh nasihat-nasihat, bersikap sopan santun, perhatian dan sayang pada keluarga. Karena hal itulah Ibu Sarah dan Gary sempat bertengkar. Namun akhirnya mereka semua memaafkan Gary sebab menganggap bukan Gary saja yang seperti itu. Banyak pria lainnya juga melakukan hal yang sama, hanya saja mereka tidak ketahuan. Gary pun berjanji akan berubah dan ikut terapi untuk mengatasi adiksinya. Waktu pun bergulir, Sarah sudah 17 tahun. Dia mulai kuliah dan pindah dari rumah. Saat kuliah, Sarah berkenalan dengan sesama mahasiswa dan mereka pun bertunangan. Hidup Sarah yang kini sibuk dengan perkuliahan mendadak terusik oleh email-email aneh yang diterimanya. Seseorang telah memakai emailnya untuk berlangganan macam-macam seperti online shop pakaian seksi dan situs-situs panas lainnya. Tak cuma itu, seorang teman Sarah juga mengaku dia mendapat kiriman email dari Sarah yang memforward email mesra Sarah dengan tunangannya. Tentu saja Sarah kaget karena merasa tidak pernah mengirimkan email-email itu. Siapa yang telah mengakses email Sarah? Kebetulan tunangan Sarah adalah mahasiswa ilmu komputer. Dia mengerti cara melacak email. Dan dia menemukan seseorang telah mengakses email Sarah dari Chandler, Arizona, kota tempat tinggal keluarga Sarah. Sarah segera melaporkan hal itu pada orang tuanya. Gary, si ayah tiri, khawatir. Dia yakin si pelaku adalah teman sekolah Sarah yang terobsesi pada Sarah sejak dulu. Untuk mengamankan emailnya, Sarah sempat mengganti password beberapa kali, tapi hebatnya, si peneror misterius tetap saja bisa mengakses emailnya. Tapi hidup harus terus berjalan. Sarah tidak mungkin terus-menerus memikirkan si peneror misterius itu. Saatnya pun tiba ketika Sarah menikah dengan tunangannya. Di acara pernikahan, Sarah berdansa dengan ayah tirinya. Gary sepertinya terharu sang putri akhirnya menikah. Dia memegang tangan Sarah dan memeluknya erat saat keduanya berdansa. Kehidupan pernikahan Sarah berjalan normal. Dia dan suaminya kini tinggal di sebuah apartemen di Chandler, Arizona. Tapi tak lama kemudian, lagi-lagi kejadian aneh menimpa Sarah. Buku hariannya hilang, begitu juga pakaian dalamnya. Sarah jadi bingung sendiri. Apa mungkin dia salah meletakkan barang-barangnya? Atau ada orang yang mengambilnya? Mungkinkah dia sering lupa mengunci pintu saat pergi? Sarah jadi paranoid. Suatu hari di tahun 2005, ketika Sarah baru saja pulang dari mengurus sesuatu, dia melihat sebuah paket di depan pintu apartemennya. Ketika Sarah membukanya, dia syok melihat isinya adalah mainan dewasa dan di sana tercetak nama suaminya. Sarah mual sekaligus ketakutan. Si peneror misterius sepertinya beraksi lagi. Ketika Sarah mencoba masuk ke apartemen, pintu tertutup tapi tidak terkunci. Sarah batal masuk. Dia khawatir, jangan-jangan ada orang yang masuk ke apartemennya atau apakah dia tadi lupa mengunci pintu. Sarah yang ketakutan langsung menelpon suaminya di kantor dan minta dia pulang. Tapi suaminya tidak bisa segera pulang karena ada meeting di kantor. Sarah kemudian memutuskan menghubungi ayah tirinya yang kantornya tidak jauh dari apartemen. Gary segera datang dan memeriksa seluruh apartemen anaknya itu. Pria itu segera menelpon polisi dan melaporkan semuanya. Setelah kejadian itu, Sarah mengganti kunci apartemen, tapi dia tetap was-was dan setiap hari ketakutan si peneror akan mengganggunya lagi. Suatu hari, Sarah mendapat telepon dari seorang detektif yang menangani kasusnya. "Kami sudah menemukan penerormu. Namanya Gary Hardy," kata si detektif. Sarah melongo, tidak percaya. "Gary Hardy? Bukankah itu nama ayah tirinya?" Detektif membenarkan, dan menurutnya, kasus ini terbongkar secara kebetulan oleh sekretaris Gary. Begini ceritanya. Di kantor, si sekretaris bertugas membuka surat-surat yang ditujukan kepada atasannya Gary Hardy. Suatu hari dia membuka sebuah paket dan terkejut. Isi paket itu adalah mainan dewasa. Tampaknya sang bos yang memesan benda itu. Sang sekretaris yang merasa tak nyaman segera menutup kembali paket itu dan menyerahkannya pada Gary dan berpura-pura tidak tahu.
Lalu beberapa hari kemudian Gary bercerita pada sang sekretaris dia galau karena ada seseorang yang meneror anaknya dan mengiriminya paket berisi mainan dewasa. Gary menjelaskan secara rinci barang itu kepada sang sekretaris. Tentu saja sang sekretaris tertegun. Barang yang Gary gambarkan sama dengan barang yang dilihatnya dalam paket yang dipesan bosnya itu. Perasaan si sekretaris tidak enak. Dia yakin ada sesuatu yang tidak beres di cerita Gary. Dia berpikir-pikir dan mencoba menganalisa hingga dia sampai pada satu kesimpulan. Dia yakin Gary sendirilah yang telah mengirim paket tak pantas itu kepada anak tirinya. Sang sekretaris lalu memberanikan diri menelpon polisi dan dia menyampaikan kecurigaan itu. Polisi yang sebelumnya telah menerima pengaduan tentang paket teror yang diterima Sarah segera menghubungkan peristiwa itu dan melakukan investigasi. Tebakan si sekretaris benar, Gary lah yang melakukan hal itu kepada Sarah. Gary pun ditangkap polisi. Hukumannya tidak main-main, 20 tahun 14 bulan penjara. Sarah Garone lega, si peneror akhirnya tertangkap. Ibu Sarah sangat menyesal karena selama ini tidak mengetahui ternyata anaknya diteror oleh suaminya sendiri. Tak satu pun keluarga yang menyangka Gary mampu melakukan hal seperti itu. Sarah mulai berpikir-pikir, apakah dia terlalu naif hingga selama ini tidak sadar Gary adalah pelakunya? Ibunya dan abangnya juga terkejut tidak menyangka Gary lah si peneror. Sarah mulai mencoba mengingat kembali perilaku Gary selama ini. Ayah tirinya itu tampak seperti orang yang ramah dan penuh kasih sayang. Dia senang memeluk Sarah dan kadang dengan pelukan yang erat dan lama. Sarah sering memergoki Gary memandanginya berlama-lama. Juga saat mereka berdua makan di restoran, Gary kerap bersikap mesra padanya seperti menyentuh tangannya di meja restoran. Sepertinya diam-diam Gary terobsesi dengan Sarah yang ditunjukkan dengan cara mencuri buku hariannya dan mengirimi surat dan paket aneh. Jika Sarah galau dan ketakutan, Gary terlihat seolah menikmati permainan itu dengan tampil sebagai hero, sebagai pahlawan, seseorang yang selalu menenangkan Sarah dan melindunginya, seseorang yang dengan cepat melaporkan teror yang dialami sang anak ke polisi. Hal-hal yang selama ini diabaikan Sarah kini menjadi jelas. Sarah ingat Gary tampak gelisah ketika dia menyampaikan rencana pertunangan dan pernikahannya. Sepertinya diam-diam pria itu cemburu. Menjelang hari pernikahan dan Sarah sedang mencoba gaun pengantin di kamarnya, Sarah heran ada yang mematahkan tirai jendela kamarnya. Kini dia yakin Gary yang melakukannya agar pria itu bisa mengintipnya dari luar jendela. Ternyata Gary jugalah yang selama ini mengakses emailnya. Tapi mengapa dia masih bisa mengakses email Sarah meskipun wanita itu sudah mengganti password? Karena setiap berkunjung ke rumah orang tuanya, Sarah kerap memakai komputer si ayah tiri untuk membuka email. Ternyata Gary sudah memasangi komputernya dengan software yang bisa menyimpan password seseorang. Hal itulah yang menyebabkan pria tersebut bisa bebas mengakses email dan mempermainkan Sarah sesukanya. Gary pun diam-diam membuat duplikat kunci apartemen Sarah dan suaminya sehingga dia bisa bebas keluar masuk apartemen dan mencuri buku harian dan pakaian dalam Sarah. Untunglah pada akhirnya semua kejahatan Gary terbongkar akibat keteledorannya sendiri dan terutama akibat sang sekretaris yang berpikir tajam, kritis, dan berani melapor ke polisi meski Gary adalah bosnya. Jika tidak, bisa-bisa teror selama 10 tahun yang menimpa Sarah tidak terbongkar juga. Sampai saat ini, Sarah Garone masih merasa jijik dan mual setiap kali mengingat perilaku ayah tirinya Gary Hardy. Begitupun ketika Gary mengiriminya email dari penjara dan minta maaf atas perbuatannya pada Sarah. Sarah mengatakan, setelah 10 tahun dia minta maaf, itu pun karena dia tertangkap. Bagaimana kalau dia tidak tertangkap? Apa yang akan selanjutnya dilakukannya pada Sarah? Sejujurnya, Sarah tidak ingin Gary bebas. Dia ingin pria itu selamanya di penjara. Tapi kenyataannya, Gary Hardy akan bebas tahun 2024 dan Sarah Garone merasa khawatir. Wanita itu bertekad akan melindungi dirinya dan keluarganya dari kemungkinan balas dendam Gary Hardy. Pernahkah kalian mengalami orang dekat kalian yang bertingkah creepy terhadap anggota keluarga lainnya seperti yang dialami Sarah Garone? Share pengalaman kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.